Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di sini Sepot Pensapura Podcast. Kali ini kita akan berbincang santai dengan narasumber hebat kita nantinya tentang percaya diri. Nah, langsung saja ya kita sapa narasumber hebat kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Elniza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Murni. Iya, selamat Hari Guru ya Bu Elniza ya. Sama-sama, selamat Hari Guru juga untuk Ibu Murni. Sama-sama. Baik Bu Elniza, kali ini kita akan berbincang tentang percaya diri nih Bu Elniza ya. Oke. Tentunya akan menarik sekali nantinya Insya Allah, ya. ya. Baiklah Bu Elniza, pada topik kali ini nih kita akan membahas tentang percaya diri. Oke. Nah, beberapa waktu lalu nih Bu Elniza, kita kan sudah melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tuh. Ya, oke. Nah, kan mereka mencalonkan diri. Nah, dari mereka berani mencalonkan diri itu tentunya mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat dong. Iya, benar. Nah, menurut Bu Elniza nih, kenapa rasa percaya diri itu perlu kita miliki Bu El? Baik, terima kasih Bu Murni. Teman-teman Sepot dimanapun berada, insya Allah kita akan ngobrol tentang percaya diri, kata Bu Murni pada kesempatan kali ini. Menurut pandangan saya Bu Murni, setiap orang itu pasti pernah merasa tidak percaya diri, ya. Betul. Kemudian kurangnya percaya diri itu membuat kita tidak bisa mengembangkan diri kita, sehingga kita menjadi terkungkung di dalam lingkaran atau di dalam kotak kehidupan yang tentunya tidak baik untuk terus kita lakukan gitu ya Bu Murni ya. Nah, tapi kadang-kadang kurangnya percaya diri itu juga ada baiknya. Iya. Nah, kenapa dikatakan kalau ada di saat kita tidak percaya diri, kita akan tidak melebihi batas kemampuan kita, jadi kita tidak sombong. Iya. Nah, gitu. Jadi ada plus minusnya tentang percaya diri ini Bu Murni. Nah, kalau ditanya mengapa percaya diri itu penting, Iya. karena percaya diri itu harus ada di dalam diri kita, bukan dengan penilaian orang lain. Nah, kadang kan kita sebagai manusia, sebagai peserta didik, kita itu terlalu berpikir gimana ya orang menilai aku. Nah, aku nih udah baik gak ya, aku nih sudah bagus gak ya, Iya. kan begitu. Iya. Nah, rasa-rasa atau pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin sendiri itu terkadang membuat rasa percaya diri kita itu tidak hadir Iya. di dalam diri kita. Udah down Iya, duluan gitu ya Bu ya. karena kita sudah terkadang berpikir negatif, terus kita berusaha untuk memuaskan orang lain. Nah, jadi di sini percaya diri itu wajib kita miliki untuk menjadi diri kita sendiri. Iya. Nah, pada prinsipnya semua manusia, semua yang ada di bumi ini itu adalah orang-orang yang punya potensi. Nah, cuma terkadang seringnya manusia itu dia tidak menggali potensi dirinya, sehingga dia tidak tahu bahwasanya saya itu bagus, saya itu pintar, saya itu baik gitu. Itu dia tidak merasa demikian, sehingga dia menjadi orang lain untuk memuaskan pendapat orang lain, Iya. sehingga dia mematikan rasa percaya diri yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, pentingnya rasa percaya diri itu ditimbulkan di dalam diri kita untuk hal-hal yang positif, sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri yang baik dengan mengasah rasa percaya diri itu ke hal-hal yang positif. Iya, luar biasa sekali nih sahabat Pensapura, bahwasanya kita perlu menggali rasa percaya diri kita di dalam diri kita sendiri, begitu ya Bu Elniza. Nah, tadi berkaitan dengan kita harus menggali potensi yang ada di dalam diri kita agar itu untuk menciptakan rasa percaya diri kita Bu El ya. Nah, kira-kira nih apa sih tipsnya Bu El untuk menggali potensi tadi agar kita memiliki rasa percaya diri, dalam artian
percaya diri yang positif begitu ya, bukan berarti kita kepedean nih nantinya, seperti itu. Silakan Bu El. Baik, saya sedikit nyontek nih Bu Murni karena nggak hafal juga teman-teman, cuma saya berusaha mencari referensi untuk kita semua, untuk diri saya terutama. Baiklah, Bu Murni di sini ada beberapa tips yang harus kita lakukan untuk mengasah kepercayaan diri kita. Iya. Nah, salah satunya adalah menantang diri untuk terus tumbuh dan berkembang. Iya. Nah, Menantang diri ya Bu El ya. jadi yang dikatakan menantang di sini kita jangan saya sudah sampai di level ini. Contoh, saya sudah bisa membaca dengan baik, Iya. ya kan? Berarti jangan hanya sekedar membaca. Jadi teman-teman harus menantang. Setelah bisa membaca, bagaimana memaknai dari apa yang sudah kita baca. Sudah dibaca Jadi kita tadi. tantang, jangan hanya sekedar sampai di level membaca saja, Iya. kan? Kemudian yang kedua itu pahami dan terima keadaan diri sendiri. Nah, contoh nih teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya kita ini kan memiliki potensi di dalam diri. Nah, potensi setiap manusia itu berbeda. Nah, misalnya nih seperti Bu Murni. Bu Murni potensi dirinya adalah untuk mengumpulkan orang banyak, menjadi host gitu kan. Nah, potensi Bu Murni di situ. Jangan diambil potensi orang lain, Iya. karena nanti nggak Enggak. keluar dia gitu kan. Karena kita mau jadi orang lain, nah nggak boleh kayak gitu. Iya. Jadi kita terima keadaan diri kita. Saya potensinya di sini, saya kembangkan potensi Iya. saya. Contoh kayak Bu Elniza, pengennya jadi penyanyi seperti Bu Jenny, nggak bisa. Iya, nggak mungkin juga Nggak bisa, gitu kan Bu ya. jadi nggak bisa Bu Elniza menyanyi. Kenapa? Nanti orang lari semua, kan Iya. kayak gitu. Larinya lari kenapa nih Bu? Aduh, sakit telinganya gitu. Jadi kita itu harus menggali potensi kita, terima saya potensi saya di sini. Nah, Bu Elniza potensinya apa? Bu Elniza kan ya di situ ya, nanti ya. Bu Elniza sukanya mengajar matematika. Nah, jadi potensi Bu Elniza bagaimana menjadi guru matematika yang menyenangkan. Iya. Nah, itulah yang harus Bu Elniza kembangkan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya Bu Murni, nih ada lagi sadari dan percaya pada kemampuan yang kita miliki. Nah, gitu. Jadi seperti tadi, kalau kita sudah menyadari saya potensinya di sini, jadi kita Mengembangkan percaya itu gitu saja ya. gitu ya, Bu, Benar-benar, ya? iya, benar-benar aku nih potensial loh di Iya. sini. Jadi jangan melirik kanan kiri, lurus aja, terusin ikutin jalannya di mana kita bisa menumbuh kembangkannya nantinya. Kemudian hindari negatif self talk. Jadi jangan berbicara negatif. Nah, itu paling nggak boleh. Karena kalau sudah seringnya bicara negatif, berpikir negatif, pastilah akan membuat pribadi yang tidak baik. Perilakunya juga negatif nanti Ya, gitu ya Bu perilaku ya. yang negatif sehingga menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, maka akan turun juga nanti rasa percaya dirinya gitu. Iya. Nah, kemudian juga harus kontrol diri, kemudian harus banyak bersyukur, kemudian hadapi tantangan dan rintangan, karena kehidupan ini kan nggak mulus-mulus aja, nggak seru teman-teman. Kalau hidup ini mulus-mulus aja tuh nggak seru, nggak ada Nggak ada ceritanya iya, ya. nggak Jadi ada tantangannya gitu, nggak ada Jadi, yang kita ceritakan iya nanti. benar, nggak ada pengalaman yang seru gitu ya. Jadi pengalaman seru itu penting. Nah, kita harus berani menghadapinya, menantang segala permasalahan yang muncul mungkin Iya. di teman-teman semua begitu. Selanjutnya kita nggak butuh validasi orang lain. Kita nggak boleh kita berbuat itu untuk dipuji orang. Mendapatkan pengakuan dari orang Iya, lain gitu iya, ya Bu ya. validasi itu pengakuan ya. Iya. Nggak boleh jangan kita berbuat begini untuk dipuji. Iya kamu pintar ya, iya kamu cantik iya, ya. iya. Jangan itu jangan. Jadi berbuatlah untuk diri kita sendiri. Ya, karena setelah kita berbuat dengan maksimal untuk diri kita, untuk kebahagiaan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang bagus, kita akan menjadi pribadi yang baik, sehingga aura positifnya Iya, keluar budaya gitu. positif gitu ya Bu ya. Jadi kita setelah aura positif kita bisa nih kasih sama teman-teman kita. Kan jadi terpancar nih kayak Bu Murni misalnya, Bu Elniza baik nih ya, teman-teman. Jadi Misalnya nih, enggak lah Bu misalnya Elniza ya, memang misalnya. baik, memang Iya, baik. amin. Nah, itu pujian ya. Nah, hati-hati jangan bangga dengan pujian orang gitu ya. Nah, tapi teruslah menjadi pribadi yang baik,
sehingga kita benar-benar bisa menularkan aura-aura positif Iya. ke lingkungan Ke kita. lingkungan kita begitu ya, Bu, ya. Kemudian juga yang paling penting itu adalah berteman dengan orang-orang yang suportif gitu. Jadi bukan kita pilih teman ya, kita itu harus berteman dengan siapa saja. Iya. Tapi pilih teman dikatakan di sini kalau kita sudah bisa menjadi pribadi yang positif, kita sudah bisa menebarkan aura positif kepada orang lain, maka tularkan gitu. Namun kalau kita masih membentuk pribadi positif sehingga percaya diri kita muncul, cari orang yang suportif. Contoh nih ya Bu Murnia, misalnya kan ada teman-teman, saya mau belajar menari lah, kayaknya potensi saya di menari, Di menari. gitu ya. Terus temennya bilang, alah Iya. kau nih Tak bisa tuh sok-sok nari. pula. Itu jangan, jadi jangan didengarkan. Bukan berarti kita putus hubungan dengan dia, nggak ada hubungan lagi, bukan gitu ya. Tapi jangan didengarkan dia, tapi tunjukkan bahwasanya kamu memang bisa menari. Iya. Gitu. Selanjutnya yang terakhir, menantang diri untuk terus tumbuh dan berkembang. Gitu, Nah, Bu Murni. berkaitan dengan yang terakhir nih Bu El, menantang diri dan terus berkembang. Nah, tentunya kita juga punya cara kan untuk mengembangkan rasa percaya diri kita tadi itu Iya. agar tetap bertahan. Ya, seperti Bu Elniza bilang tadi, sudah berada di level di tangga 1 nih, kan nggak mungkin lagi kita turun ke tangga paling bawah jangan begitu ya Bu sampai El ya. kan gitu Nah, ya. bagaimana tuh cara kita mengembangkannya Bu El? Baiklah Bu Murni. Nah, kalau untuk tips cara mempertahankannya ya. Nah, kita itu harus percaya, Iya. limiting belief kalau bahasa kerennya tuh. Percaya pada diri kita. Sekarang kita tuh harus mulai belajar mencoba sesuatu dan yang kita yakini itu gitu. Terus diasah, Iya. diasah terus. Berulang gitu ya. Iya. Bu El. Ibarat kata hafal kaji karena diulang gitu Ya, ya Bu El begitu. ya. Jadi kan di level 1. Ayo berusaha lagi untuk naik level. Iya. Terus lagi naik level sampai di mana nanti level itu berada yang di mana kita benar-benar sudah ada di dalam diri kita hal yang positif tadi. Oke, selanjutnya itu yang pertama. Yang kedua, tidak merendahkan pendapat kita gitu. Terus juga kita jangan marah. Contoh nih, saya tadi mau belajar menari kan. Iya. Belajar menari itu kan tidak mudah. Nah, kemudian walaupun kita punya potensi di menari, tapi kita butuh mengasah ya. Nah, mengasah itu tidak mudah. Nah, kalau tidak mudah tuh jangan menyerah, jangan marah. Aduh, ngapa sih ya saya nggak bisa, kenapa iya. sih gini, kenapa sih begitu. Apalagi kalau marah menyalahin orang lain. Nah, itu paling nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus menerima dengan kondisi kita saat ini. Tapi bukan berarti kita down, kemudian hilang rasa percaya diri, bukan begitu. Tapi kita terus berusaha untuk naik level. Itu Iya. yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita harus fokus pada kelebihan kita. Contoh kalau menari itu, menari apa yang kita ada di lebih diri kita? yang lebih. Menari kan banyak ya, Bu Iya, Murni ada ya. menari modern, Heeh. ada menari tradisional kan begitu ya Iya. Bu ya. Jadi di mana potensi kita tuh? Fokuslah ke situ. Jadi kembali lagi ke cerita kita pertama, apa yang benar-benar ada di dalam diri Diri kita gitu yang harus kita terapkan sehingga kita menjadi percaya diri, tidak insecure lagi gitu ya. Iya. Bahasa kerennya gitu tuh Bu Murni. Heeh. Kemudian yang keempat itu kita harus menerima kritik dan masukan. Iya, gitu. dengan lapang dada, dengan senyum lebar ya Bu El ya. Ya, jadi kalau misalnya ada kritik-kritik yang membangun ya teman-teman, itu harus diingat, bukan kritik yang mendaunkan kita, Iya. tapi kritik membangun. Kalau menari, mungkin kamu menarinya dengan cara begini, mungkin dilepas sepatunya, mungkin begitu ya. Saya Iya. juga tidak terlalu paham untuk menari, atau mungkin lebih dilenturkan gitu badannya. Nah, itu jadi kritik-kritik yang membangun dari coach-coach, dari pelatih-pelatih itu harus teman-teman buat terima gitu untuk meningkatkan potensi diri Iya. sehingga muncul nanti rasa percaya Rasa diri. percaya diri gitu ya Bu ya. Kemudian yang kelima, tidak terburu-buru. Mm-mm. Nah, jadi segala sesuatu itu butuh proses ya. Kayak bayi belajar, dia pertama Tengkurap dulu. kurap ya. Iya. Kemudian merayap, merangkak, Baru duduk, berdiri, berjalan, jalan, berlari. Nah, berlari. kayak gitu ya. Jadi itu ada step by stepnya. Nggak bisa kita tiba-tiba sih langsung lompat gitu. Nggak ada. Belum ada ya teman-teman yang seperti itu. Belum ada. Oke, yang keenam itu, kalaupun nanti seandainya kita berhasil
meraih sesuatu yang kita inginkan itu kita tuh nggak melambung tinggi. Iya. Ya, jangan Ya, tadi artinya kan jangan kepedean tadi iya, ya Bu El jangan ya. apa namanya percaya diri yang berlebihan gitu Jadi kan. itu jadinya kepedean tadi Iya, itu. karena hal-hal yang demikian itu tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan diri kita sendiri lupa tujuan kita tuh Iya. apa gitu. Jadi tidak boleh melambung tinggi. Kemudian pun seandainya kita tidak berhasil, dicela orang santuy Iya, gitu ya. santuy aja. Jadi nggak usah mikir, nggak apa-apa. Jadi kan itu motivasi diri kita untuk terus berkembang. Iya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan tips-tips tadi itu teman-teman ya, kita harus bekali diri ditutup dengan rasa syukur gitu. Karena kalau sudah penuh dengan rasa syukur, insya Allah kehidupan kita ini akan menjadi damai. Ingat ya, bahwasanya kita berbuat itu bukan untuk orang lain, tapi pertama dan utama adalah untuk diri kita sendiri. Oh, Bu Murni. Iya, baik Bu El, luar biasa sekali nih teman-teman di rumah, pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elniza tentang bagaimana meningkatkan dan menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita. Begitu ya Bu El ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Elniza atas bincang santainya tentang hari ini. Ya. Semoga apa yang sudah Ibu Elniza jelaskan tadi bisa didengarkan oleh sahabat Spensapura di rumah Bu El ya. Terima kasih ya Bu Elniza ya. Sama Bu Murni, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada teman-teman semua. Dan bincang kita ini insya Allah Bu Murni itu lebih kepada diri saya sendiri insya Allah. Ya, sama Bu. Karena sesungguhnya kita manusia ini tidak lepas dari rendahnya percaya diri. Ya baik, terima kasih ya Bu Elniza ya. Sama-sama. Baik sahabat Spensapura di mana saja berada, bagi sahabat yang nantinya ingin menggali cerita atau topik lainnya, sahabat boleh memberikan judul topik di kolom komentar nantinya. Sahabat bisa menuliskan di situ dan nantinya akan kami lihat kira-kira topik mana yang bisa akan kita bahas di Sepot nantinya. Terima kasih atas partisipasi sahabat Spensapura di mana saja berada. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensapura, think smart, be the best.